Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, panjenengan amin. Para ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, alhamdulillah wonten ing wekdal ingkang penuh barokah menika, waktu yang kita tunggu-tunggu, waktu yang istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Kita semuanya masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat iman. Namun sering mengatakan iman itu bukan ujuk-ujuk, tapi karena ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain iman, kita juga wajib untuk bersyukur karena kita diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat Islam. Alhamdulillah. Tidak hanya nikmat iman dan Islam, dan ini semuanya tidak ujuk-ujuk, karena ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz, artinya ini sudah takdirnya Allah. Kita wajib untuk bersyukur. Yang ketiga yaitu nikmat sehat. Kalau jenengan sakit, nggak mungkin jenengan akan bisa hadir di majelis ilmu ini. Nggak mungkin jenengan akan bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Yang keempat yaitu nikmat panjang umur. Kalau kita sudah meninggal, sudah ditutup bukunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita patut untuk bersyukur. Dan nikmat dari Allah ini sebetulnya banyak sekali, Bu. Termasuk nikmat apa fisik kita. Alhamdulillah kita sama Allah diberi apa ini? Mata. Matanya nggak satu tapi dua. Dan tepatnya di pinggir semuanya. Coba jangan bisa bayangkan kalau kita diberi oleh Allah mata di tengah bagaimana? Hanya satu, mendelak. Ini harus disyukuri. Panjenengan diberi nikmat mata. Mata itu bisa merem, ya bisa melek. Kemarin Bu, saya melihat di TikTok, ada suatu negara, Anda bukan apa-apa, banyak kesan TikTok, tapi kita cari untuk kebaikan. Ada suatu negara, niki rakyatnya Bu, sanggondong ya suatu. Dimanapun tempatnya bisa tidur, dan terus buatan ngantuknya buatan anopannya buatan. Dimanapun kadang-kadang di tengah jalan tidur. Kadang-kadang kita naik mobil tidur, itu ada dan ini fakta. Coba. Panjang kita bersyukur iya gawai dhewe arep turu sik diparing ngantuk iki kalian Allah. Gitu. Diparing angop panjen. Tapi lek angop aja itu ditutup. Menikmati apa? Menikmati akhirnya maaf Allah akhirnya lari mlebu. Ya betul, dapat etika apa lagi? Ini karena apa? Karena ini kenikmatan dari Allah. Panjenengan bagi saya diparingi ngantuk isi. Cobi ada sing kula aturaken kula wau. Panjenengan boten kerasa ngantuk. Di ngaji itu bisa sakit. Allah ben guru sak Pak Fuad bisa. Ini patut disyukuri dan ini ada dan ini fakta di suatu negara.
Nyuwun sewu, awake dhewe yo diparingi apa malih kuping. Kupinge yo loro. Coba lek kupinge sitok gowo dipisan. Kupinge yo loro yo bentuke ya semua ae kupinge iki. Akhirnya golek yang istri ya tinggi. Golek sepuh nanti gede ceplike yo reno. Ini harus kita tafakur, harus kita pikir ya Allah, alhamdulillah kok Allah kemarin kuping kok yang pikiran jajar kupingku mboten enten kupinge langsung kuwas terus. Bukan awake kita mikir ngoten. Kesanipun apa kesane banyak bersyukur. Ojo cukup wis penting aku kesini aku ben dilahirne yo ngene. Coba ketika ada orang melahirkan anaknya cacat, nyuwun sewu, coba susahnya kayak apa? Kembar siang, gitu. Kadang-kadang naudzubillah lahir nggak punya anus, lahir kadang-kadang nyuwun sewu ada yang matanya satu juga ada. Karena ini kita itu wajib untuk diparingi sikilnya dilarang ke loro. Coba lihat sikile sitok. Dilarang kanan karo kiri yo padha. Coba lihat sijine dupawa sijine ndek jajal iki. Napa sakit? Iki sakit. Om pangeran bersaaken kun fayakun. Apakah bisa? Bisa. Makanya ini harus kita syukur. Paham ya? Jadi kita itu ketika hidup itu jangan Allah harus dilihat ya sedikit kak. Jangan. Kita harus berpikir ya Allah, alhamdulillah aku dilahirkan kok sempurna. Aku alhamdulillah dilahirkan jauh irungku kok ya sitok. Itu kalau irungku loro terus piye. Bolongane dilarang kok loro lek bolongane sitok di tengah terus piye. Kerja. Paham ya? Alhamdulillah ibu dan ini di bulan Ramadan, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia sekali. Apapun harus kita manfaatkan, karena bulan Ramadan itu datangnya hanya 1 tahun sekali. Ketika panjang di bulan Ramadan, jauh panjang ibadah, berbuat kebaikan, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya itu, nek panjenengan berbuat maksiat itu sini renung. Yang istri paling nikmat itu maksiatnya apa? Apa? Kita sadar ya. Tapi cobi panjenengan menawi banyak damel ngaji ini pesannya sangat ngopak gitu. Pesannya sangat itu. Tapi lek masalah sampai berjam-jam tidak akan bosan, nggak akan jenuh. Ngaji. Ranten apa? Ranten sing jenenge setan iki terus wis terus. Nah di bulan Ramadan panjenengan berbuat maksiat, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut untuk bersyukur karena kita diberi oleh Allah bulan yang sangat berkah. Kita harus panen itu, betul panen. Wis napa mau kudu panen. Pompong ini di bulan Ramadan. Panjenengan waktu jangan disia-siakan. Sing biasane diktokan ya dikurangi. Gitu. Sambil ngaji, sambil deres. Ibadah sing paling mulia selain sholat adalah membaca Al-Quran. Usahakan membaca Al-Quran panjenengan sedinten sing biasane setengah juz sakit 3 juz.
berarti jenengan diparingi ganjaran kalian Allah mboten bisa. Lah kurang kenapa tak oleh terus ono? Kula sakit Bu. Kula sakit. Sedikit 3 juz saya bisa. Ya harus dipaksakan. Kenapa kok gue gitu? Sakit Bu. Sakit kok kan dengan sakit kok begini kok. Udah hafal kok. Sami-sami menurut sami. Panjang betul gak ada tanggungan kepada santri. Aku loh. Mulai jam terus membeli aku loh. Sampai santri. Ayo kamu misalkan 3 juz itu masih sedikit Bu. Usahakan 1 hari 5 juz. Ya tantangan buat kita semuanya. Ganjaran itu begitu ageng. Sing biasanya jenengan sholat duha. Oh sholat duha apa jenengan? Ini berapa? Minimal 2 rakaat di luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu ditambahi jadi 8 rakaat. Sakit toh? Nanti nopo ganjaran gede. Jenengan misalnya nyuwun sewu, sing biasane mboten ngantos maringi gaharan ten gene tangga teparo. Ayo pompong bulan Ramadan. Nyuwun sewu, panjenengan nek pengen maringi buka, aja diparingi tenggalan. Aja dikek tenggalan. Panjenengan paringi teng masjid, panjenengan paringi teng musala. Panjenengan teraken teng tangga-tanggane jenengan sing wis genah. Soalnya apa? Syariate tiyang niku maringi panganan sing diparingi ganjaran kalian Allah dipun paringaken tenggene tiyang ingkang poso. Dan yang negara kan betul roh poso poka, gitu. Dan jenengan paringaken teng musala kan mesti kan jelas. Yang paringi tangga teparo, ukurah masakin tangga-tanggane jenengan. Jelas itu. Padha-padha ngetoki barang, padha-padha masaknya. Itu warung Ramadan. Jenengan kalian Allah ditulis ganjaran paling boten kober, gak kober macam, gak kober sari. Ronten nopo nanti ganjaran ternyata luar biasa. Lah kenapa sama Allah gak ditunjukkan gerakan kaitannya dengan ini? Percaya kira percaya bukan kaitannya dengan iman. Nah, awal itu ditutui swarga, oh sing gelem ibadah di bulan Ramadan koyo iki lho bakale. Jenengan ki maling dadi maling enak-enakan. Makanya kaitannya enggak ada yang namanya enak-enakan itu maksudnya nopo? Diboten kaitannya kali ini iman. Iman itu rukun iman kan ada pinten. Nah, yang pertama iman kepada Allah. Awal itu kan betul terus panggilan Allah kita. Jenengan apa atas panggilan Allah kan betul atas. Tapi kita iman, kita percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua iman kepada malaikatnya Allah. Jenengan kan terima terus panggilan malaikat Allah. Malaikat Jibril diterima terus. Malaikat Malik sing juga rokok diterima terus. Malaikat sinten Malik sing jatuh nyawa Israfil. Jenengan paling nek habis sido di petuk ingeten pun jika sangkit begini. Tapi kita wajib untuk iman, untuk percaya bahwa malaikat itu juga ada. Malaikat Rasul. Iman kalian apa malaikat? Rasul ini, kepada Rasul. Yang wajib kita imani berapa?
25. Ini Nabi dan Rasul. Kalau Nabi pasti Rasul, kalau Rasul belum tentu Nabi. Jangan berpintar ya. Disini. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Alhamdulillah. Terus kita pakai iman kalian kitabnya Allah. Kitabnya Allah ada berapa? 4 kitab kamu mawar? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan kita nggak pernah tahu Taurat itu dia tahu ya tahu. Injil dia tahu ya tahu. Zabur juga tahu kecuali Al-Quran. Maka Al-Quran itu kita. Tapi kita wajib iman bahwa itu adalah kitabnya Allah. Terus apa mana? Takdir nih. Takdir. Kodok dan kodar. Jenengan harus percaya. Jenengan pun akan boleh tak warai dan pintar. Jenengan itu diparingi kalian Allah kehidupan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kerja kalau kita ingin kaya. Cari ilmu kalau kita ingin pintar. Dan kita harus belajar tahu itu Pak. Majelis ilmu itu. Betul-betul menyerah. Allah aku masih pengen baik. Itu betul-betul. Terus ben aku sempatkan terus ini aku cukup bisa. Betul tak? Perintah yang Allah menyuwun satu awake dhewe itu dipun perintah sugih, betul melarang. Lek sugih napa? Bondone dipun damel ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Damel haji gitu. Zakat, damel sedekah, damel jariyah. Itu usaha. Dan jenengan pengen ibadah benar, tapi gak tahu ilmu ngaji. Itu tuh mungkin. Dan jenengan melalui sampun usaha, nyuwun sewu nyambut gawe, peteng sampun usaha, tapi jenengan dipun takdiraken kan oke yo ngene iki. Pengen tuku Mercy gak kuat. Tapi aku nyambut gawe. Pengen tuku Alpra. Tapi jenengan boten sakit. Tapi jenengan hampir malah wis nyambut gawe. Niki jenenge kodok dan kodarnya Allah. Jenengan nyuwun sewu pengen diperbarui towel umur, panjang umur. Apa kudu menyerah nggih boten? Malam nisfu Sya'ban kalau ini ya. Jenengan kan diperintahkan maos napa? Yasin. Kaping pinten? Oh, pinter. Yasin yang pertama ada yang napa? Napa? Panjang umur. Niki kalian Allah bukunya diberikan. Ayo jalukan mopo. Satu tinggal. Lan jenengan boten nuwun ora diparingi. Nyuwun sewu, jenengan sampun nuwun kalian Allah. Kok jenengan ternyata boten dipun paringi towel umur yo jenenge mati. Gitu. Terus Yasin pun kali napa Bu? Paringi rezeki. Rezeki niku boten namung bondo. Paringi keluarga sing sakinah mawaddah. Dipun paringi bojo sing dhuwur neh. Bojone gak tau betah. Nikmate wis ra karo-karoan. Dipun paringi garwa sing gak tau nyenengi. Iku jenenge rezeki. Jenengan nyuwun pada malam nisfu Sya'ban paringi rezeki. Tapi ternyata jenengan kok nyuwun bojone kok cek betah. Bojone kok bendina cek nyenengi disambelne jenenge kurang enak. Kalau aku tak tinggal tunggu. Yang sendiri kewajiban enggak sekali bojone jenengan ngamuk
Kena-kenaan. Nah, jenengan kalian Allah sampun nuwun tapi takdire kok mun sewu kagungnya jenengan kok kasih kerep iki jenenge takdir. Betul lagi. Oh, karena penuntut mun sewu panjenengan gak ada kamu ngisi do. Karena nyalahi pangeran. Ya Allah, kula cinta. Kok bojo kula mati. Kan gitu. Tentu yang sebenarnya tentu. Nah ini jenenge nopo? Jenenge jenengan boten percaya kalian tak? Terus diikhlasnya diam. Nangis hal yang wajar. Pun ditinggal kakunya wis berang-berang tahun, nangis hal yang wajar. Ditinggal kakunya itu boten nyelot suwe, boten nyelot pilang, tapi nyelot ke? Kenapa gitu? Kape mantu. Oh, yang terakhir di menikah iman kalian hari kiamat. Kiamat itu mesti antara dulu. Mesti antara kapan kita gak akan ada yang tahu. Siapapun gak akan ada yang tahu. Meskipun itu waliullah, meskipun itu ulama, gak ada yang tahu. Tapi kalian Allah diperpani tondo-tondo, gitu. Tontonnya wis akhir zaman, wis ngedeki kiamat. Napa Bu tondone? Ya. Apa tondone? Anak wani karo wong. Seni kata. Ibu dadi napa? Dadi babune anak. Ngene apa ki? Anake kok enak tau karo HP-an. Karena wayah sarapan betul. Ibu itu mungkin wae masak. Bilalah ibu itu masak, namun kalian tempe goreng. Anaknya ngamuk-ngamuk, mau mangan, nawe makan tempe. Nah ini jenenge apa? Jenenge kuku wangi kalian yang sepat. Nah ini pun mendekati hari kiamat. Wadah perusahaan itu. Pimpinan yang tidak amanah. Saya lagi kira nopo. Saya kira lagi viral kalau pimpinan yang lagi jadi jobi. Don saya pengen tak ngomong nih, aku udah ketemu. Kita sudah dibohongi sebagai rakyat. Kon bayar, yo bayar. Kan bayar pajak itu yang bayar dulu terus. Awak itu bensin bega antri tuku jadi dijamin tapi faktanya sing kebongkar kabeh. Wong jenenge wong jenenge korupsi kok 1000 triliun. Terus dibangun apa? Unsel. Niki pun mendekati hari wadah Bu. Saking besar-besar tenggene daerah-daerah menyusun kata. Kita api di sini. Tapi ketika sholat itu gak ada ngomong. Sing sholat namun setunggal tok. Dia jadi muadzin, jadi imam, jadi qomat, gitu, jadi makmum. Padahal masjidnya itu semua ke atas. Ini tanda-tanda sudah mendekati hari kiamat. Nah kiamatnya kapan nggak ada yang tahu. Boleh? Oh, bukan mawar. Moga sakit mas Fatihah. Coba belum kira-kira tentang itu. Gitu Bapak. Jangan saya tentang itu. Moga ibu-ibu kita tawasul nih, kita tawasul terutama teman-teman Mbah Wasil. Mbah Wasil itu termasuk orang yang disayangi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Kita harus mendekat kepada Mbah Wasil. Cara mendekatnya adalah dengan tawasul, dengan berdoa.
Yang tujuannya apa? Tujuannya mudah-mudahan kita diberi barokah dari puasa. Bahkan awal ini itu bukan kayak sampai kita diberikan puasa. Mari jenengan lihat datang masjid sama gedung pacuran normal. Kenal si jiwa ya. Kenal si jiwa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sayyidina Ar-Rahim, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Abi Hamzah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Syaikhul Qadir, Sayyidina Syaikhul Sedikit banyak bakalan makanan bersulam badan mati pada Abdul Karim Baik makhluk semuanya semua Rasulullah Ibrahim Muhammad Sa'id Bahi Ali Bahi Muhammad Bahi Sanidil Bahashim Asadil Bahi Khasbal Ahmad Isi Samsuri Para malaikat, para awliya, para sahabat, para awliya, para ulama, para syuhada Muslimin al-muslimat, mu'minin al-mu'minat, al-ahya, al-iman al-amad Wa khususan khasah yang satu dalam panjangan dasar keturunannya, dimatan kamu keluarga dan sahabat keturunannya, dimatan keluarga dan panjangan dasar keturunannya, wa usulihim wa furu'ahum wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa zawjatihim. Ajar nas ini, Allahumma ighfir lahum warhamhum amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum amin. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Matur suwun mugi asalipun kula panjenengan maos Fatihah kanthi Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, mas ibu di bulan Ramadan selain kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa, ini hukumnya wajib nih, dan puasa itu termasuk hukum Islam yang berapa Bu? Nomor siji nopo? Membaca syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa. Yang keempat, yang kelima, yang ketiga, setelah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan di hari Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, kita dengan alasan apapun, kalau selama kita masih kuat melaksanakan ibadah sholat, maka kita wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagi siapapun. Yang kedua apa? Di bulan Ramadan selain kita diperintahkan untuk puasa, di bulan Ramadan ada yang namanya sholat tarawih. Dengan alasan apapun, sholat tarawih kita usahakan. Dan sholat tarawih itu bukan namun 20 rakaat. Ada yang 8 rakaat. Dan jenengan pilih seputi, monggo terserah. Yang penting tarawih. Lek panjenengan pengen derek mazhab Imam Syafi'i, monggo kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Ibadah makin lama, pahalanya makin besar. Menjauh kita TikTok ya kira viral. Enten kiai imami sholat tarawih kilat hanya 10 menit, 20 rakaat tambah 3 rakaat. Menjauh ya, menjauh.
Panjenengan pensani ada tumak gunanya apa tidak? Kalau betul kami nyalakan lagi, memberiku mikir. Ada tumak gunanya apa tidak? Padahal sholat itu termasuk salah satu rukunnya harus tumak. Yang kita nafas-nafasan. Tembri ibu kasih pena. Panjang cobi dan Mekah. Bukan enten. Yang sholat tarawih sing diwaca qul ya ayyuhal kafirun bukan minimal satu malam hatam satu juz. Jadi sholat tarawih. Dan itu artinya nopo? Artinya makin lama kita makin mendapatkan pahala yang banyak. Tapi kan Indonesia bukan orang. Saniki jenengan tarawih misalnya ke masjid sing sewengi hatam sak juz sholat kapok. Gila boleh? Kapok wis balik. Asalnya apa? Jenengan betul-betul sok ganjaran. Nek jenengan dipun tutui ganjaran mungkin dia berbohong-bohong. Lah ini kaitannya dengan masalah iman. Paham ya? Sekarang yang harus kita perhatikan ketika kita puasa, kita harus tahu apa yang membatalkan puasa. Apa mau? Apa mau? Makan, minum, terus memasukkan sesuatu di lubang. Saat itu kalau pengen takut, jenengan suntik batalakan kosong kumaha. Kenapa nama suntik batalakan? Suntik itu tidak di jenengan misalnya dalam keadaan puasa, jenengan mengobati mata, batal mengobatan mata, rantai ini lubang. Itu kita paham. Terus apa mana yang membatalkan puasa? Haid, nifas, apa mana? Gila. Terus apa mana? Muntah yang disengaja. Muntah betul disengaja betul apa-apa. Yang saat ini misalnya masuk angin, terus ujung-ujung muntah. Batalkan apa batal? Tapi yang jangan semua obrol. Itu yang tidak boleh yang membatalkan puasa. Terus apa malah? Mengeluarkan mani. Jadi bojone. Akhirnya setrume gede, manine metu. Ini membatalkan puasa. Betul parah, mulanya wayahe Ramadan kudu dicekak kakune. Wis Pak, lek turu sama nang kamar kamu karo nanti. Sing diwedeni kok ya nyetro. Lek dalu. Mari. Los. Sing boten pareng pada waktu siap, pada waktu kita melaksanakan ibadah puasa. Kita paham baik. Ini harus dijauhi. Terus apa mana? Melahir, panjang hamil bu. Kita katakan panjang mosok kok anaknya metu. Sekarang dimpet. Ini langsung puasanya Pak. Alhamdulillah, ini kita dimengerti. Urut telinga kan jenengan kok sing dibeteni kan barang iki hindar mawon. Terus napa maneh? Pakai siwak. Kalau sudah tergelincirnya matahari, hindari kita memakai siwak. Lantas apa? Sing dibeteni mungkin ada barang yang masuk ke mulut, ke kantong mulut apa ini harus berhati-hati.
Selain kita paham dengan apa yang membatalkan puasa, kita juga harus tahu syarat sahnya puasa. Yang pertama apa Bu? Syarat sahnya puasa yang pertama harus Islam. Kalau orang kafir puasa maka puasanya tidak sah. Yang kedua apa? Balik. Harus balik. Anak kecil puasa maka puasanya tidak sah. Tapi kita sebagai orang tua wajib untuk mendidik, diwarai kesannya sakit, mungkin harus balik. Tidak poso, misalnya bener kuat poso sampai ke balik, ya poso sak kuate. Saya ini pendidikan, betul kok putranya dijari. Ayo nduk poso nduk sak kuatmu. Misalnya jam 09.00 betul kuat, betul nopo-nopo kan mak mriki. Matur maaf posone. Mungkin dhuwur betul lihat kan mak malih. Tapi ibu juga ngelok. Diwarai. Sing wajib niku sing sampun balik. Paham ya? Terus yang terakhir syarat sahnya puasa adalah pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktunya kapan? Kalau ini awal dewe kan yang jauh jenang tarawih malam pertama itu jam 2. Kan itu sih jam 12 Bu. Ngendani nopo? Ngendani keputusan pemerintah. Kalau kata WA ini sudah sendiri yang set ibu pemerintah. Awal itu tidak ada pemerintah. Pemerintah itu sing tanggung jawab. Betul oleh beras kapus betul oleh. Yuk kudu di dalam set kudu ada saksi. Pas mulai masuk bulan Ramadan apa tidak? Ada pemerintah kalau ini Kemenak Menteri Agama ketika sidang itu ditutup pintu nih. Dan misalnya apa kan? Kalau ya belum dan TV. Kesan paham. Karena apa? Karena ini rahasia biar tidak terjadi konflik. Keranten apa? Keranten ada yang melihat atau menentukan bulan Ramadan dengan rukyah, ada yang menentukan bulan Ramadan dengan hisab. Biar tidak terjadi benturan. Sing bener sing putih, loro-lorone bener. Nah, ini maksudnya kata ini. Para ibu-ibu, nyuwun sewu, di bulan Ramadan, niki kita tidak hanya diwajibkan puasa dan kita nyuwun sewu tarawih itu apa hukumnya? Sunat apa? Sunat mu'ad. Dan jenengan misalnya boten lampahi tarawih dosa apa boten? Kadang boten wajib. Tapi yang jenengan boten lampahi poso dosa apa boten? Dosa. Selama kita masih kuat. Bukan boten kuat, bukan sepuh, boten kuat, gerah, boten apa-apa. Karena ini tidur. Nah selain dua itu, bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia karena pertama kali turunnya Al-Quran. Al-Quran turun pada bulan Ramadan pada malam 17. Quran turun. Ayat yang pertama turun apa Bu? Ketika Rasulullah gimana? Monggo sekolah kali pun. Ketika Rasulullah di Gua Hira, pertama kali ayat yang turun adalah surat Al-Alaq. Napa surat Al-Alaq? Iqra. Iqra itu apa artinya? Dan ini artinya sakit ditarik kemana-mana, termasuk menjadikan haji.
ngaji ini adalah arti daripada ayat Al-Quran, yaitu Iqra, bacalah, 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 dan bacalah. Selain malam 17 ada yang namanya Nuzulul Quran yang jauh. Awal ini kita banyak bersyukur kan Indonesia berkorban untuk malam 17. Sami menghormati yang namanya Nuzulul. Nanti kalau sudah geser lagi tanggal 20 ke atas ada yang namanya malam Lailatul. Tenggene Quran sampun dipun sebutaken. Ya sinten sing saged tak paringi hadiah. Apa ayate? Jadi bareng-bareng coba. Jangan katakan tak paringi hadiah. Monggo. Oke, sing keras. Oh, sekarang yang saya diparingi kesakitan. Monggo Bu, ada Ibu. Kelas. Iki disambung ning mriki mboten saged. Pun mriki rada iki sing buat ta. Saya itu bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Coba-coba dibalik kan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Enggak bikin paling hadiah. Ayat yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ini ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya seperti ketika kita beribadah. Berapa? 1000. Napa ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang saya alami, sebetulnya saya sudah sering memberi arahan-arahan. Makanya betul kalau hari akhirnya betul kalau ngaji. Nah sekarang kita harus cerdas, biar masyarakat ini juga mau ngaji. Nah kita niat kita bukan niat zakat fitrah tapi niat sedekah. Nah zakat mal kapan kita berikan? Nek saged ya kita usahakan pada Idul hitung satu nisab setahun. Saniki ngeten Bu, nek enten yang sedo sadurunge salat Id itu wajib napa boten? Zakat fitrah. Wajib. Nek enten hari lahir sebelum salat Id wajib zakat. Kita paham. Nah, ketika kita sholat Id, ayo kita berbondong-bondong usahakan jenengan lek budal tenggene masjid utawi musala antara budal kali kondur dalane aja padha. Saiki piye? Selondong. Kan enten dalan tunggal cilik. Nabas-nabas yang penting antara berangkat dengan pulang harus benar-benar ganjaran. Saat ini menawi kita sholat, nyun sewu disunatkan kita untuk
berangkat membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali berangkat. Ojo berangkat. Jadi kok tapi menjadi sama. Itu punya imam mirror. Kita mau berangkat sholat id, kita mau berangkat melaksanakan perintahnya Allah, ya kita harus membaca takbir. Ketika ada apa? Sholat id kan ada yang namanya khutbah. Ketika ada khutbah, ada khotib, usahakan didengarkan. Aja sampai nanti buatkan itu kayak imam yang serak profesi sudah terus. Padahal khotib lagi membaca khutbah. Usahakan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Biasanya kan musuh-musuh kan bahasa Indonesia ini kan kata boyong bukan enten kan boyong kan bukan enten sing diwaos sing pakai bahasa Arab soalnya ini santri tapi kan masyarakat kalau sampai pakai sing diwaos bahasa Arab akhirnya gak paham jauh kok gimana sih itu dan santri ya harus pakai bahasa Arab. Terus mantap sholat bu, saat ini yang harus kita lakukan dialog natural dengan ini jamaah, salaman, terus kundur, mari kundur, makanannya dicepot, madosi ibune kasih enten, disuni ngapura, dicium, apa nih? Sukune dicium. Kanten apa? Ini boleh jenengan. Nyuwun ridho nih. Datang bapaknya gitu kan, madosi. Tapi yang elit biasanya kan ibunya kan bapaknya kan pinarak jejernya ya. Terus putranya langsung saya bukan kok melakukan cukup untuk buat tapi melakukan dulu sholat. Kanten apa? Bagi sholat dan gini yang jalur nah permatan terus yang gini kamu nih kasih anda dijalurin aku rosonya dosanya sampai dua ya kan? Rosok oleh tamu terus dosa kembar terus aku tak urut jajar bapakmu sama kudu moro salaman sikilku ambukan aku tadi betul paham itu dipaham betul apa betul paham kok iya kan mungkin betul jangan pahamnya sampai tua jangan paham terus baru kan gahar kalau pengen sholat jadi nggak sholat itu sunatnya dari sini tak betul dari nggak sholat Idul Adha, tapi sholat Id bagi terusnya dari tapi biasanya kan dari masyarakat ini kan terus mangan gahar bareng-bareng sak keluarga mantan-mantan terus dari senter bu tonggo tepat jalur aku rasulullah tonggo tepat itu soalnya sih paling kata dan jaringan misalnya enten tonggo jangan kan misalnya tonggo ini jalan piye cara dia ngapura keputusan salaman kesempatan salaman disuruh suami misalnya kecuali piye caranya kados yang sungguh
Sing penting apa? Oleh saling muni saya minta maaf. Aku jaluk ngapura. Enggak harus bersalah. Maka kita kan sinten dan gini dulu-dulu digoleki kabeh sing ado-ado parani. Terus dan gini sinten dan gini ulama gerakan al-ulama warathul anbiya. Dan para kiai-kiai dan tokoh-tokoh. Kalau kiai berjeneng kiai kembali kepada fitrah yang kudu senang. Betul orang dia susah. Lambine lambi. Kuliah terus sing diagem pasti. Terus wae bisa. Jenengan menawi hati rakyat pasti jenengan akan memberi suguhan. Jenengan ya Allah mosok gawe ngomong. Dan saat ini jenengan diparingi suguhan yang kudu dijahat. Kanten apa benteng dari saksi dan dene akhir kamu saksi. Negara jualan kayak mari-mari. Pokoknya sementing kamu saksi tidak. Diparingi kunjungan nek jenengan telas dintekne, kudu dintekne. Nek sekiranya boten telas gak usah tunjuk besane boten temukan. Paham ya? Kudu dintekne. Nek sekiranya boten telas gak usah tunjuk di mana mungkin bukan di bawah. Oh. Saya. Ketika jenengan enten suguhan rada plompong tinggi, ya aja dirasani. Kemarin jaluk ngapura, bar kono jajane mlompong, toko njaba wis rasa-rasa. Kayak metu tenggene pintu jajane mlompong. Dia jajane mlompong kenik gitu. Ora kene mlompong wis betul bisa dimpet mawon wis biyen. Lah saiki sing kagungan dalam kudu tahu diri. Kranten apa? Dirasani karena sing kagungan dalam gak tahu diri wis ero barang lepon ngapos iki. Foto sama ikat. Nah, niku jenengan nek mari jajan ojo akeh-akeh enten lodong iki. Misalnya pengen boten lempem atau sendiri iya. Kalau dia sama aku Pak Risa tak jadwalkan kuliah diparingi jajan teh bersih. Anado satu minal kuliah berapa? Kalau mata kuliah tengah kuliah benar bersama. Dan kuliah itu menawi jajannya itu dibungkusi kesan boten nonton dibungkusi plastik kesannya boten batusaken fit si pokok kesan boten dados mungkin. Kadang-kadang mungkin kan bukan krosong gitu. Jenengan kagungan harta yang sangoni yang siji sing dua-dua gak usah. Sing kali-kali niku krono dongone kali sampeyan iki mantep banget. Enten cerita teng daerah Jombang. Teng daerah Jombang niku enten makam niku dipun bongkar. Kranten damel jalan tol. Ternyata ten makam itu pun ratusan jenazah, ada 2 jenazah yang masih utuh, yang esris datang. Ini fakta. Di perpadosi ini sopo, kok utuh mau berarti ini apa? Di padosi ternyata bukan seorang penyair. Sing setunggal itu ternyata tukang iso-iso piring mari pengajian. Tukang resik-resik nopo kosong lek mari pengajian. Saya punya saya. Kerana nopo ikhlas. Sing kali nopo tuku lek mari iki punya sapa iki siji. Ternyata kepanggil sing setunggal iku nyuwun sewu yang namung gadah warung tuku niku. Sing didol permen roti senang caci-caci. Enten lari-lari liwat kecelung nyondok pakai permen. Sawan kan lari-lari sudah diparingi mak pamit tak ginjal-ginjal tenda kita. Dan aku sing sepol sempat dia ginjal-ginjal yo. Bayi-bayi ini ginjal-ginjal tunang mesti tunang. Ya Allah muga-muga ini permen. Niki dadek napa jenazah kula utuh.
Keranten sangke Nane nyuwun sewu kula lan panjenengan Bu enten ngamal sing ngamal jenenge ngamal siri. Kalau nginani Tengger boy enten sing sito asih tenan banget. Sinten? Kabudipun bojone Gus Dalan. Vina, kemudian sore Kiambak itu betul orang bias dan ini orang tidak siap. Lalu ceritakan kali ini. Kemudian itu sakit dia, kemudian itu sakit dia. Kemudian belum jauh bukti itu semua pengen anakku. Itu ini lagi. Bertanya, putranya sangat kok ahli men. Malam Jumat, malam Isuk, kan arep nekani nopo? Nekani majelis ilmu, badhe nekani pengajian kan pondok ilmu. Tasik ketunggunan bojo, tasik ketunggunan ibu, boten sakit. Yang baik boten sakit, jadi badhe budal, ngentosi ibunya badhe budal yang baik sambat sesek. Terus kali ibunya bijak ke rumah sakit lihat boyo, dari sampai ke rumah sakit pondok. Nang mboten kene awake dhewe nyawang dohiren kok mboten saged. Niku tasih umur 30 mboten tekan iki. Mboten mesti nopo gadang ngamal jari, nopo gadang ngamal siri, ngamal sing rahasia. Gadang ngamal siri nopo ganjaran apik men. Yang SD pun sedo tasih ditunggoni kali kakunipun swarga. Kranten nopo kamu mesti itu. Betul mungkin. Dan esensi itu karunya kan itu untuk mari kelukaran lebih rendah. Suatu, betul kamu ketunggal kamu yang ketunggonan ibunya mesti tumpuk. Kali kasih puncak kasih itu ikut betul ketika apa ini kasih viralan adik kakek adik bujurnya bersidang, gitu. Betul kakak sebagai setelah kali sejenis ini. Dan ini dikata saya ceritakan dia. Makanya jenengan jangan menyerah. Belum tentu pun jenengan nyuwun sewu. Belum tentu amal jenengan lebih jelek daripada orang yang kelihatan. Akhirnya nopo sinatus kula. Coba bunyi tapi aku mau coba. Belum tentu jenengan luwih arek timbangane kula. Belum tentu saya lebih baik daripada jenengan. Ya contohnya bakal permen kita. Nanti pun ketika kita jauh, kita usahakan ketika kita hidup itu selain kita beramal yang kelihatan di hadapan Allah dan kelihatan di hadapan manusia, ayo kita berusaha beramal siri. Apa maksud beramal siri? Maksudnya gak ketok, jadi kita bisa takut sendiri dengan mari bisa takut dengan keluarga jenengan, ibu jenengan, apa boleh so dapat dengan ibunya boleh sing buatan orang dia menikah zakat. Kalau dia terminta kalau kita sendiri misalnya kurang bayar fidyah, kalau paringakan terjadi sedekah, kalau sedekah kurang itu berikan makin dari kalau betul pak itu diparingi yang itu. Sing pareng saudara. Banyak pareng yang ketika ibu ini jenengan sing masyarakat banget saya. Menjauh. Yang besok Adi Hidayat. Adi Hidayat itu masya Allah ustadz yang luar biasa. Kalau ngomong. Yang baik saya ini nggak ada pondok luar biasa. Ternyata nomor rahasianya namun takbiran kali ini. Pada waktu ibunya tasik wonten, ibunya itu betul buat namun atur dawuh kali Adi Hidayat. Dan mobil api lewat mobil itu makan api punya. Pun biji langsung dugi. Dipundhutaken kali putra. Saat ini jadi Adi Hidayat itu luar biasa barokah. Boten namung domene piyambake pun luar biasa lek ngaji. Karena apa takdiman kalian yang sepah terutama seorang ibu. Soalnya anak jabler itu milik ibu, saya miliknya istri. Nah, itu jenengan tasih kagungan kakung jenengan aturi
yang ngatur Pak Openolo Ibu. Tapi biasanya terjadi di masyarakat ketika ada suami openi ibu bojone cemburu. Ini oke. Nanti terus kita bojone mereka ngomong. Padahal seorang laki-laki itu miliknya seorang ibu. Artinya apa? Bojo itu luwih apik ngopeni ibu timbangane ngopeni ibu. Dan yang istri. Nih, kalau perempuan, kalau istri itu miliknya suami. Kalau suami itu miliknya seorang ibu. Nah, pon ajenan moro kuwane tasik sugeng, kakung njenengan tasik sugeng, ayo ngomong di bulan Ramadan. Ono Pak, Ibu sama tukokno, merci Pak Saki. Ayo, Pak. Kompong dengan mamaku, penjiran betul mungkin anakku, penjiran jajan. Adija yang ini coba, yang baik pun dundang itu terhormat di rumah. Ayo Pak, ibu dia sampai kalau mau bisa miliar. Ojo kaku nih ngindangi orang tua nih jelas baru pikir makan lo muncul karena kita itu butuh barokah. Oke. Terus terakhir panjenengan menawi sampun Idul Fitri kita diibaratkan seperti lahir seorang yang tidak punya dosa. Putih bersih, manten-manten yang itu gimana? Nah ketika kita ibadah di bulan puasa kita sudah digembleng, gitu. Puasa selama 30 hari. Nah tujuan puasa itu apa? Intinya berasanya kalau sing larat gak makan kan rasanya kalau buka. Nah nyuwun kula jenengan menawi buka, lek buka yo aja dipoloni gendang. Sing sae Bu, sakniki ten kula kali satu kula. Buka mboten asal kula. Buka kurma kalian barang sing manis-manis wah asale. Manten-manten terus salat maghrib, manten salat maghrib baru dahar sekur. Tapi mboten sakniki yang terjadi di masyarakat dendam sembunyi kali kali jone. Cek kurang 5 menit wis ngubungi lucu. Dia ngomongin, dem langsung blok. Setelah kita suci dari dosa-dosa kita harus berhati-hati. Artinya apa? Tanda-tanda ibadah bulan Ramadan kita diterima oleh Allah. Niki mantun lampai ibadah di bulan Ramadan ini awake dhewe luwih apik. Aja tambah luwih elek. Sing biyen gak tau deres Quran ternyata setelah bulan Ramadan alhamdulillah aku saiki bisa deres Quran sedina oleh 10 juz. Itu tanda-tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh yang dulunya saya sholatnya betul-betul alhamdulillah sekarang sholat saya bisa khusyuk. Alhamdulillah yang dulu saya pelit nggak pernah sedekah, alhamdulillah sekarang saya senang sedekah. Alhamdulillah yang dulu saya nggak pernah ngaji, setelah Ramadan saya sergap ngaji. Ini termasuk salah satu tanda-tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh penonton di hati-hati. Jadi coret mana? Ibaratnya kertas kasih putih dari itu awalnya juga makan lampai ibadah oleh bulan Ramadan. Syawal, ulangi nanti. Aja sampai diulangi lagi perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti orang lain. Kami, kemauan dan pertanyaan, monggo Bu, ada pertanyaan.
Ini susah. Jangan maju mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nunggu dari tanggal sewaktu kita sholat berjamaah, kita datangnya agak terlambat. Imam sampun kita takbiratul ihram, terus imam itu ruku dan kita membaca Fatihah dulu, nopo derek ruku imam. Akan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ini ada rukun-rukunnya. Rukun sholat ada berapa, Bu? Rukun sholat ada berapa? Termasuk ketika kita sholat membaca Fatihah. Yang terakhir rukun sholat adalah apa? Tahiyat. Kalau kita sholat tanpa membaca Fatihah, kita sholat tanpa membaca tahiyat, maka sholat kita tidak sah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita berjamaah, imamnya sudah rukun, kita kan sholat takbir dulu. Setelah takbir, tumakina sebentar, kita langsung ikut berarti kita bukan gak usah nambah lagi karena kita masih menangi kecuali kalau sudah takbir. Kalau sudah takbir berarti kita jadi makmum syariatnya ketika kita sholat, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau kita tidak membaca Fatihah dengan sempurna, maka sholat kita tidak sah. Tapi syariatnya ketika di rakaat pertama kita tidak bisa menyempurnakan Fatihah. Paham ya? Jadi ketika ada imam sudah rukuk, kita tumaknina Allahu Akbar, tumaknina sebentar, terus kita langsung ikut rukuk, itu sudah dihitung satu rakaat. Tapi nanti kalau rakaat kedua dan seterusnya, kita wajib untuk membaca Fatihah secara sempurna. Betul oleh separuh ditinggal rukuk, betul lagi itu disempurnakan. Paham ya? Oh, kenalin? Oke, ajar maju mawon. Ini betul sakit gigi. Maju mbak. Maju mawon. Cepat, gigi. Boleh. Assalamualaikum. Mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila ada yang lupa bayar zakat fitrah? Hukumnya lupa memang hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lupa, yang nggak ada hukum, namanya lupa. Lali itu nggak ada hukum, lupa itu nggak ada hukum. Tapi masuk zakat kan waktunya mulai dari satu waktu. Zakat itu waktunya kan nggak hanya ketika lama waktunya. Ya jangan dilupakan. Yang mungkin akan lupa. Tapi jenengan ibadah lek lupa itu jenengan misalnya poso, tapi pengajian dan pondoknya di muka. Ini betul masalah nggak ada hukum. Dahar pondoknya baru sadar nanti jadi terus ini bertahan. Tapi zakat ini waktunya 1 bulan, Bu. Waktunya 1 bulan. Tapi yang paling utama zakat kita berikan pada malam Idul Fitri. Paham ya? Tadi pertanyaannya ketika lupa, kalau lupa tidak ada hukum, apapun tidak boleh. Betul? Oke, enggak sebenarnya. Ini ternyata guru bahasa Inggris. Kasih pengajaran itu. Guru bahasa Inggris dan SMP kali. Enggak.
izin didawuh. Mungkin apa-apa. Saya tidak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pertanyaan yang nomor 1. Kebetulan tadi imam sedang rukuk, kemudian yang menyusul juga melaksanakan. Namun ketika baru berdiri, imam sudah bangkit lagi. Apakah itu juga sah Fatihahnya? Jadi kalau kami ulangi, yang muncul itu berdiri, kemudian yang imamnya sudah berdiri lagi. Kemudian yang kedua, kebetulan kami menyatakan Tuhan yang saya sudah sholat sendirian. Yang terakhir, ketika saya baca Al-Fatihah pertengahan, kemudian ingat bahwa itu rakaat kelima untuk sholat wudhu. Apa yang harus saya lakukan? Demikian saya kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu dibiruin, ya semuanya perlu sekali. Semuanya luar biasa. Kira-kira sih nanti itu bahasa Inggris itu nih, SMP kali ini dan ASN. Luar biasa. Hanya tiru nanti. Luar biasa. Pertanyaannya saya sangat, ketika kita berjamaah, ada seorang makmum. Allahu Akbar, takbir. Imamnya sudah berdiri setelah rukuk. Apakah ini sah? Tapi jadi makmum masbuk sah sholatnya. Tapi kita harus menambah 1 rakaat. Namanya makmum masbuk. Terus pertanyaan saya kedua apa? Sholat kok kelingan ya Allah imam kita sholat bapak kok oleh 5 rakaat. Aja dibanate Bu. Diterusaken. Terus mungkin apa sujud sahwi. Kita mulai kalau sholat bulanan nggih. Nggih, kenapa panjenengan supe? Kalau kan pertanyaannya di supe kita bayar zakat. Tadi di supe sholatnya imam bukan orang berbatal haram ini mendapat dengan sholat, tapi kita teruskan terus kita tambah dengan sujud sahwi. Mungkin doanya ini mandi banget untuk masuk. Sudah mari jalan. Assalamualaikum. Ini kalau bertanya, kalau ingin itu pengen sholat jamaah subuh dan masjid, tetapi kalau ketinggalan takbiratul ihram, yang saya pikir begini, yang saya rasakan begini, saya langsung menyusul jamaah sholat subuh. Namun saya pernah mendengar bahwa kalau keduluan sholat subuh tapi belum sholat qobliyah subuh, bolehkah qobliyah subuh setelah sholat subuh digodok? Karena saya pernah mendengar, tapi saya tetap ingin tanggap kepada ibunya yang bersanad karena ilmunya pasti yakin. Nyoten ini, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa. Akhirnya nopo. Apakah pernah terjadi? Mungkin di masyarakat karena ada pertanyaan.
Mulane panjenengan nek ngaji mulo di panjenengan pados guru sing sangat ilmune ngantos dugi Rasul. Saniki kadang artis-artis niku sakniki dadi ustaz-ustazah kuwatan. Terus jangan tergiur artisnya. Tapi pados sing sangat bener-bener nyambung gunakan Rasul. Gak akan diragukan lagi. Panjenengan yang misalnya syukur ngaji akhirnya membingungkan. Saat ini pertanyaannya, panjenengan sholat subuh, dereng sholat qobliyah, terus apa yang kudu didereng mari sholat subuh? Ini jenenge bubrah. Kalau qobliyah itu artinya kan satu, ya. Nah, sholat sunat setelah sholat subuh hukumnya bukan oke. Mau paham? Matur di subuhnya itu proses sunatnya. Enten mare Bu. Monggo. Pun sudah mare nggih. Oh kalian, monggo Bu. Yang begini. Mare. Monggo. Hanya majunon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berbeda dengan Ibu tentang sholat. Kalau saya ketika kita merawat orang tua yang sudah tidak bisa kemana-mana, sudah di tempat tidur, yaitu untuk setiap harinya itu kita melakukan itu gimana hukumnya? Karena saya pernah itu kalau bisa pakai air itu di bawah tempat tidur itu, tapi tidak mungkin untuk duduk saja kan tidak bisa. Terus yang kedua, ada yang mengatakan lagi kalau tidak tayamum tapi pakai semprot itu, kayak atau itu parfum itu, tapi diisi air itu disemprotkan itu hukumnya gimana? Yang ada yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sholat itu ibadah yang paling utama dan ibadah yang pertama besok ketika kita sudah menghadap kepada Allah, yang akan ditanyakan adalah ibadah sholat. Sholat tidak boleh ditinggal dengan alasan apapun. Beda kalau puasa. Dan saat ini puasa Ramadan kira-kira apa yang puasa? Semakin lorong. Saat ini sholat piye? Aku masih gak iso sholat. Misalnya yang sepah pula masih gak iso sholat. Beda sholat tidak boleh ditinggal dengan alasan apapun. Ibuku wes gak iso yang pinar aku wes gak iso. Ibuku tak punya cici wes gak iso, pinar aku gak iso. Terus piye caranya sakit itu? Semampunya. Mampu pakai tayamum, mampu pakai semprotan, sak mampu nih, sak mampu nih. Tapi tidak boleh ditinggal. Yang utama kalau dari sakit jawab. Yang utama itu sing damel air disemprot maka sing tayamum kalau ngapunten saya belum bisa jawab. Tapi sholat semampunya dan tidak boleh ditinggal dengan alasan apapun. Aku lantas kalau aku bisa berdiri harus dengan berdiri, nggak bisa berdiri dengan duduk harus dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarah, nggak bisa isyarah di sholat. Bukan oleh lu, aku nggak bisa sholat, kasih orang sholat. Terus lu, aku tak sholat, tak kodok, bukan apa. Sesibuk apapun, sesakit apapun, sholat wajib dikerjakan semampunya. Dari saya jawab, saya bisa jawab. Saya berani memaksakan diri. Paham? Iya. Monggo, sudah mari. Dia maju. Mungkin
Tambah lagi kesana terus itu pertanyaan dengan kesana standar ini. Banyak macam orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya sholat ba'diyah asar itu kan nggak ada. Terus seumpama waktu maghrib itu ba'diyah maghrib boleh apa enggak? Saya kalau ke masjid itu kok ada ba'diyah masjid itu ba'diyah maghrib itu mungkin ba'diyah itu mungkin sholat tahiyatul masjid atau ba'diyah maghrib itu yang saya tanyakan boleh apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat apa sih? Ba'diyah asar. Ba'diyah asar. Apa jenis sholat itu? Sunat rawat. Oh, jenengan kita paham. Sang iki rek waktu subuh Obdah Ba'diyah. Zuhur asar maghrib isya. Tapi saya lihat kalau maghrib itu ada yang sholat ba'diyah maghrib itu boleh atau tidak? Itu yang saya tanyakan dan saya sering lihat seperti itu. Ini belum besar ya. Jenengan nakos mungkin sama pembuatan. Bu, sama sholat ba'diyah sholat tahiyatul masjid. Musola ke masjid. Dan masjid kita disunatkan ketika masuk kita mau sholat disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kalian mempersoalkan sama betul. Hanya kakak tua kembali jawab. Soalnya Aceh mungkin ternyata yang dilakukan bukan ba'diyah maghrib tapi yang dilakukan tahiyatul masjid. Yang mempersoalkan itu tidak hanya 1-2 orang. Ya, masuk ke masjid kan gak hanya 1-2 orang. Siapapun ketika kita masuk ke masjid, saat ini mewakili ini panjenengan mlebet menjadi masjid ini, terus jadinya bagi lampai sholat tahiyatul masjid itu sakit. Iya, sewaktu-waktu yang penting kita masuk ke masjid. Gak harus dibatasi 1 orang, 2 orang penting. Tapi saya betul dan dosakan fitnah biar tidak terjadi berburuk sangka bagian keluarga sohien ini. Bu utawi Pak, nang kok sholat 1 limbar sholat apa? Iki sami mboten. Malah iki ben aja saku. Nggih. Nggih kok jeneng sakedan lagi wis kesel ya. Kesel ya. Kok mulai dulu yang sering oleh ngaji pelajari dulu nih. Tujuan dunia, tujuan sembarangan tujuan dunia. Kersane nopo awake dhewe ngajine saged mancet begini. Iki kersane betul tegak ngene. Artinya nopo panjang ngaji mungkin kalau ditinggal ngeten gak lami. Apa mari usia lanjut. Iya. Kalau kan akhirnya gimana tegak pisan. Ternyata muncul kabeh. Baru ke dalam bisa pakai dengan kabeh. Gitu. Monggo sampai saran-saran dulu nggih. Itu dulu kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung nyambung dan langit. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususnya kita hasil usulihi wa turuhi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Nahmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم بارك لنا في علومنا اللهم بارك لنا في علومنا اللهم بارك لنا في أمورنا اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في أملاكنا اللهم بارك لنا في معادنا اللهم بارك لنا في جمعيتنا اللهم بارك لنا في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, mudah-mudahan hidup kita dijadikan hidup yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan hidup kita dijadikan hidup yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki kita dijadikan rezeki yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan dzurriyyah kita dijadikan dzurriyyah yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan murid kita dijadikan murid yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan pendidikan kita dijadikan pendidikan yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan jamaahnya kita dijadikan jamaahnya yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan negara kita dijadikan negara yang barokah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal afati ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana amada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana amada ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuhan harus kita tenangi, Tuhan jangan mesin tersebut siapkan apa. Lebih dari 40 orang yang Tuhan iman sangat untuk diri sendiri akhirat saat mengalami
donai mugi-mugi perjuangan kula dipun dening Allah. Lan mugi-mugi kula ndongaken kula nyuwun dongae diparing kawula umur fi paring Rasulullah. Dan mugi-mugi kula husnul khatimah. Panjenengan kita dongae kanggo ngapunten sing kata-kata selama kula muasyarah kali panjenengan ngaos saring-saring kali panjenengan wonten kesalahan ini telah ngapunten sing sak kata-kata dan yang tak ngapura ya sing terakhir kula mungkin lek hari raya Idul Fitri lek panjenengan wonten wekdal tunggu panjenengan panjenengan kula tapi doa sih kata-kata gua bukan yang kami tak tunggu monggo wape ini tidak terlupa monggo akhirul kalam monggo muafiq wa mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan bisa paham supaya ini selalu bagi